Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Waalaikumsalam. nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Assalamualaikum. May yahdihillahu fala Waalaikumsalam. mudilla fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa jamil. Iya, alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi daya iman dan Islam kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di Komal Detik Channel malam hari ini untuk sama-sama belajar ya kita di room diskusi dan belajar edukasi tentang perbandingan agama. Kita akan lanjutkan tema kita pada malam hari tentang sejarah Yahudi yang kedua ya. Lanjutan yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas sejarah Yahudi itu dari sisi bahasa ya, secara umum, secara global. Nah, kita akan lanjutkan, coba membahas sedikit lebih agak sedikit ke dalam gitu, biar runutannya itu menjadi jelas bagi kita ya. Nah, kita tahu bersama bahwa ya, sejarah bangsa Yahudi itu tidak bisa dipisahkan dengan Bani Israel ya. Karena dia memang diambil dari nama Yahuda, yaitu salah satu anak Nabi Yakub ya. Yang berkembang biak di Mesir, lalu mereka dijajah, diperbudak oleh Firaun, dan dari anak keturunan Bani Israel itu lahirlah seorang nabi yaitu Nabi Musa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah perintahkan Musa untuk menyelamatkan Bani Israel itu ya. Diperintahkan diselamatkan, didakwahi idzab ila fir'auna innahu tagha, datanglah Firaun karena dia sudah melampaui batas ya, Allah perintahkan. Tapi karena Firaun itu tidak mau mendengar perintah Allah, tunduk kepada hukum-hukum Allah dan tetap ingin berbuat zalim, maka pilihannya adalah Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk menyelamatkan Bani Israel dari kebengisan Firaun ya. Kenapa? Karena pada saat itu memang Bani Israel itu adalah representasi orang-orang yang beriman pada saat itu ya. Maka dia the chosen one, yang dipilih oleh Allah ya. Jadi bukan mereka memilih diri mereka sendiri, tapi Allah memilih mereka. Karena bersama mereka ada Nabi Musa alaihissalam, yaitu seorang Nabi ulul azmi yang nanti diberikan syariat yang besar, misalnya berupa kitab Taurat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Musa diperintahkan membawa Bani Israel itu keluar dari bumi Mesir menuju tanah Kanaan ya. Palestina sekarang kita mengenalnya ya. Nah, kita sudah mengenal bahwa karakter daripada Bani Israel itu memang sudah tertanam benih-benih kedegilan. Kalau dalam istilah Bible itu ya, yang bahasa Indonesia kita mengenal tegar tengkuk ya gitu ya. Ya, mereka itu yusairu ilal kufr. Mereka itu berlari kepada kekafiran. Keingkarannya itu sangat melampaui batas gitu. Ijallana ilahan sama lahum alihah ya, ingkar ya. Nah, mereka nih menyembah membuat menyembah berhala berkali-kali gitu, keingkarannya itu terjadi. Jadi Musa mengatakan itu seperti itu. Jadi ij'alna ilahan sama lahum alihah ya, ketika setelah berhasil diseberangkan oleh Musa ya, baru saja diselamatkan, mereka sudah melihat ada orang ditinggal sebentar, melihat orang menyembah berhala, mereka juga ingin menyembah berhala juga. Jadi Musa mengatakan kepada mereka, kamu ini kaum yang jahil ya, tidak mengenal Tuhan gitu. Nah, itu ya keingkarannya sudah nampak, padahal baru saja diselamatkan oleh Allah dari kekejaman Firaun. Ya, kemudian juga mereka menolak untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu menuju bumi Kanaan, tanah yang dijanjikan itu. Mereka menolak di situ, padahal mereka selama di dalam Exodus itu, perjalanan itu,
mereka makannya turun dari langit, Allah berikannya berupa manna wa salwa, ya. Kemudian mereka juga mendapat keistimewaan, ya, dari Allah tentu saja. Nah, tapi itu yang terjadi, mereka menolak, ya, dengan ucapan yang terkenal itu, wahai Musa, pergilah engkau berperang bersama Tuhanmu, maka kami di sini saja, kata mereka. Jadi mereka menolak masuk melawan bangsa Amalek, ya. Amalek, ya, di situ adalah orang-orang penyembah berhala ketika itu. Nah, akhirnya mereka dihukum oleh Allah, disesatkan di Ardutih itu, ya, di lembah Tih selama kurang lebih 40 tahun. Nah, ini sampai akhirnya Nabi Musa wafat dan Harun juga wafat. Jadi Musa dan Harun itu nggak berhasil masuk ke Palestina, ya. Nah, nah disinilah mereka disesatkan selama 40 tahun, dihukum oleh Allah, ya. Lalu generasi berikutnya, ya, dari yang tersisa masih ada yang beriman, itu akhirnya dipimpin oleh Yusha bin Nun alaihissalam, yang juga seorang nabi, ya. Ya, ini seorang nabi, Yusha bin Nun ini disepakati, ya, kita dalam Islam dia adalah seorang nabi, ya, penerus daripada Musa dan Harun. Nah, Yusha bin Nun ini yang terkenal berjihad masuk ke tanah Kanaan, itu tanah yang dijanjikan, berperang dengan kaum bangsa Amalek, ya, Amalikah, dan berhasil menang di situ, ya. Dan dia punya mukjizat, ya, dia berdoa kepada Allah sehingga Allah menahan matahari untuk tidak bergerak, ya. Itu sehingga dia bisa masuk sebelum bergantinya hari ketika itu. Karena kalau nggak salah itu masuk waktu Sabat, ya, nggak boleh berperang, jadi ditahan matahari itu oleh Allah sampai diberikan kemenangan. Nah, setelah masuk menang ke bumi Kanaan, Yusha bin Nun itu membagi-bagi tanah Kanaan itu kepada kabilah-kabilah Bani Israel itu, yang 12 itu. Jadi diatur sama dia, dibagi gitu, ditertibkanlah begitu, ya. Nah, disinilah terbentuk sistem hakim-hakim, di mana Bani Israel itu dipimpin oleh istilah qadhi, hakim-hakim itu, ya. Nah, ini berlangsung selama kurang lebih 400 tahun lamanya. Lama juga, ya. Ya, setelah itu datang raja, kita kenal datang Raja Talut, ya. Raja Talut, setelah itu raja yang pertama, ya, kemudian yang kedua Raja Sulaiman. Jadi pasca era hakim-hakim masuk pada era raja-raja. Jadi Bani Israel itu dia minta ingin dipimpin oleh raja gitu, ya, karena mereka udah biasa dipimpin oleh hakim, mereka minta dipimpin oleh raja. Lalu Allah datangkan Talut, ya, yang sebelumnya juga mereka ragukan gitu. Lalu yang kedua Raja Daud sampai kepada Sulaiman. Nah, inilah puncak kejayaan Bani Israel, yaitu pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, ya. Ini kita lihat di Al-Quran pun dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pasca Nabi Sulaiman wafat, ya, Nabi Sulaiman wafat, maka Bani Israel itu yang luas itu kekuasaannya, kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua, di utara dan di selatan, ya. Ini berdasarkan sejarah maupun di dalam literasi Bible juga ada dijelaskannya. Jadi mereka terpecah dua, ya. Yang satu Mamlaka Israel di utara itu dipimpin oleh Yarban ibnu Nabat, yang kedua di selatan dipimpin oleh anaknya Nabi Sulaiman, ya, Warbaan ibnu Sulaiman, ya. Ini dua kabilah di situ yang memimpin, yaitu Yahuda dan Bunyamin. Mereka membentuk Mamlaka Yahuda, ya, Yahuda, ya, membentuk kerajaan Yahuda. Nah, ketika terpecah ini di sini Bani Israel kembali melanggar, ya, janjinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyimpang, ya, jauh gitu, ya. Israel Utara ini bahkan dijelaskan, ya, merubah kiblat, ya, dari Al-Quds itu, dari Yerusalem kepada Bukit Jurzum, ya. Mereka inilah kemudian disebut dengan Yahudi Samiriyun. Nah, sedangkan di selatan, ya, Mamlaka Yehuda itu mereka masih berkiblat kepada Al-Quds, kepada Yerusalem, ya.
Nah, ini berlangsung dua kerajaan utara dan selatan ini kurang lebih selama 140 tahun lamanya. Nah, lalu setelah itu datanglah ini ya, kerajaan dari Assyria dipimpin oleh Raja Sargon ya, menyerang mereka gitu. Mereka dihancurkan itu. Nah, kerajaan Assyria itu cukup kuat ya. Lalu mereka juga dibuang ke Irak ya, karena wilayah kekuasaan juga sampai ke Babylon sana ya. Nah, inilah era raja-raja ya. Jadi pada tahun kurang lebih saya ini selama 244 tahun ya. Nah, kemudian maaflah, pada tahun 722 sebelum Masehi ya, kerajaan utara yang ditawan oleh Raja Sargon ini ya, mereka dibawa ke Babylon, maka di tanah mereka, di kerajaan mereka di Israel itu diisi oleh orang-orang dari luar ketika itu. Nah, orang-orang dari luar inilah yang juga memeluk agama Yahudi. Akhirnya Bani Israel itu bercampur, nasabnya juga bercampur dengan orang-orang yang non Bani Israel atau non Yahudi. Makanya yang namanya Yahudi itu mengklaim bahwa nasab mereka terjaga, ya, mereka adalah hamba-hamba pilihan Tuhan ya, hanya mereka saja yang masuk surga karena menjaga kesucian nasab mereka. Itu mitos ya. Kenapa? Karena waktu pertama sekali mereka dijajah itu, mereka dibawa ke Irak, Babylon itu, tanah mereka itu yang di Palestina itu ya, di Israel itu sudah diisi oleh orang-orang dari luar ketika itu dan memeluk agama Yahudi ketika itu. Jadi sudah bercampur gitu. Nah, nah kemudian ini kerajaan utara tadi. Kemudian kerajaan selatan, kerajaan Mamlaka Yehuda itu ya, itu dia berlangsung selama 362 tahun. Lalu diserang oleh Firaun dari Mesir pada tahun 603 sebelum Masehi. Nah, ini akhirnya ini sebelum kedatangan Bukhtun Nasar. Lalu datang Bukhtun Nasar atau Nebukadnezar itu, mereka dibantai habis ya, itu pada tahun 586 sebelum Masehi ya. Nah, ini yang kita kenal dengan era tawanan Babel. Jadi dimusnahkan, dibantai habis, kemudian lagi-lagi dibawa ke Babylon juga. Yang utara dibawa ke Irak juga, ke Babylon, yang selatan juga dibawa. Jadi semua dihabiskan Bani Israel itu, nggak ada tersisa di situ. Ya, ini kehancuran pertama nih Bani Israel ini. Jadi inilah kemusnahan Bani Israel itu selama-lamanya ya, dikenal dengan istilah tawanan Babel itu. Nah, ini berlangsung. Kemudian pada tahun 538 sebelum Masehi, Bukhtun Nasar itu kalah oleh kekaisaran Cyrus. Maka Bani Israel itu oleh Cyrus dia dikembalikan ke Yerusalem ya, karena dia bermimpi, dia katanya ya, dia bermimpi diperintahkan Tuhan untuk mendirikan rumah bagi Israel di Yerusalem. Maka dibawalah orang-orang Yahudi itu kembali ke tempat asal mereka lagi, dikembalikan oleh Raja Persia, Raja Iran. Nah ini sampai di sini. Kemudian Raja Cyrus akhirnya juga kalah lagi setelah datangnya Yunani ya. Kemudian datang Yunani, dikalahkan lagi oleh Yunani, yaitu Alexander the Great. Nah, sampai datang Raja Pompei. Setelah itu baru datang Raja Pompei, Yunani dikalahkan oleh Romawi ya. Maka Yahudi berada di bawah kekuasaan Romawi. Nah, ini sampai sampai pada masa diutusnya Isa Al-Masih ya. Jadi di bawah kekuasaan Romawi akhirnya. Jadi berkali-kali Bani Israel itu dibuang, berkali-kali dijajah, berkali-kali dibantai. Sehingga mereka itu udah bercampur baur gitu. Udah bercampur baur nasabnya ya, akidahnya. Nah, ini. Nah, kita tahu ya, kalau King Pompey itu 64 sebelum Masehi ya. Dia mengalahkan atau mengkooptasi, mengalahkan Yunani ya. Nah, berkuasa sampai 70 Masehi, datanglah Raja Titus ya. Nah, tadi ya pada saat Cyrus kan Bani Israel udah boleh dikembalikan lagi ke Palestina, tapi kemudian di bawah kekuasaan Cyrus kan, kemudian beralih kepada Greek.
dan kemudian ke Romawi. Nah, di sini ya, maka kita kenal ya bagaimana daerah Palestina, Mediteran, dan daerah-daerah jajahan Yunani itu memang sudah terpapar Helenistik yang sangat kental ketika itu ya. Karena akidah Yunani itu kan kita tahu ya, berbeda dengan bangsa Semitik yang tauhid ya, di bawah ajaran para nabi ya. Nah, tetapi Bani Israel itu terpecah tadi kan. Nah, iya. Yang Yahudi ya, mereka pun tadi ya kemudian di bawah dijajah juga oleh Romawi yang akhirnya ya ini berlangsung sampai datangnya Isa Al-Masih tadi ya. Kemudian Nabi Isa Al-Masih diangkat ke langit ya. Dan pada tahun 70 ya Masehi, 70 Masehi ya, lagi-lagi Yerusalem itu dihancurkan oleh Titus ya. Nah, ini penghancuran kuil kedua, itu dihancurkan sehabis-habisnya ya. Maka disitulah Bani Israel itu diaspora sekali lagi ya. Mereka diperlakukan seperti itu karena mereka itu dianggap sebagai pemberontak, baik orang pengikut Yesus yang Nasrani maupun orang-orang Yahudi ya yang mengklaim sebagai penganut Taurat itu dianggap sebagai pemberontak. Jadi dianggap sama, dipukul rata, dibantai semuanya gitu. Dan inilah kisah tentang Bani Israel itu ya. Jadi terakhir itu penjaga Taurat itu adalah Nabi Isa alaihissalam ya, nabi yang terakhir. Kalau pertama Taurat itu dari Musa, berakhir pada Isa Al-Masih ya, diangkatnya Isa Al-Masih ke langit. Dan Isa Al-Masih juga ditambah oleh Allah dengan Injil, di mana Injil itu fungsinya untuk menguatkan Taurat sebenarnya. Jadi bukan membatalkan Taurat, tapi memperkuat Taurat yang sebelumnya sudah diberikan oleh Allah kepada para nabi-nabi sebelum beliau. Nah, ini kenapa Baitul Maqdis itu dirobohkan, dihancurkannya, dirubah menjadi kuil Jupiter, tempat penyembahan dewa Jupiter ya. Karena sebagai hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena Yahudi itu mereka membunuh para nabi ya. Ketika Allah utus nabi untuk meluruskan mereka agar kembali kepada ajaran Musa ya, sebagaimana ajaran Taurat yang sebenarnya mereka nggak mau diluruskan. Bahkan para nabi itu mereka bunuh seperti Zakaria, Yahya, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini disebut dengan kemusnahan Haikal kedua. Ya, dihancurkan sekali lagi itu Bait Allah itu dihancurkan semuanya. Nah, di sini Bani Israel itu juga kembali diaspora ya. Karena dihancurkan Yerusalem itu diganti dengan kuil Jupiter, orang-orang Yahudi tidak boleh lagi beribadah di situ. Mereka tidak boleh, setahun sekali saja mereka boleh datang ke sana, itu pun dibatasi sampai tembok ratapan saja. Jadi nggak boleh mereka masuk beribadah sebagaimana sebelumnya, karena sudah berubah menjadi fungsinya sebagai kuil Jupiter ketika itu. Nah, itu dia. Jadi itu beberapa hikmah ya. Jadi mereka berkali-kali ingkar kepada Allah, kemudian mereka berkali-kali dibuang, ya diaspora, pencar kemana-mana. Dan mereka juga sudah bercampur baur rasnya, sehingga tidak seperti yang mereka klaim sebagai bangsa yang suci, terjaga nasabnya, itu hanya mitos ya. Di Eropa saja ada namanya Yahudi Khazar ya, di Laut Kaspia itu, yang mereka pada 10 Masehi ya, pada tahun 10 Masehi itu sudah menjadi Yahudi di sana, dan mereka bukan Bani Israel ya. Nah, itu mungkin ini sampai sini dulu ya. Sebelum saya lanjutkan, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan atau mau ditambahkan, silakan nanti sebelum kita lanjutkan. Silakan teman-teman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin bertanya, Bang Al. Tadi dikatakan sisa umat Nabi Musa yang masih beriman itu dipimpin Yusak bin Nun, dan pada perjalanan waktu itu dibantai habis gitu, Bang ya. Itu dibantai habis itu termasuk ajarannya atau gimana, Bang? Atau cuman manusianya saja gitu, Bang? Oke. Pada zaman kepemimpinan Yusak bin Nun itu pasca Musa dan Harun, dan itu belum dibantai, justru mereka lah orang mewakili orang-orang yang beriman.
Mereka yang berhasil masuk ke Palestina. Karena Nabi Musa dan Harun itu nggak berhasil, ya, wafat di lembah Tih, ya. Nah, mereka tidak. Lalu dilanjutkan perjuangan itu menuju tanah Kanaan itu oleh Nabi Yusha bin Nun. Nah, akhirnya berhasil masuk dan menang gitu. Setelah masuk menang itu membawa Bani Israel masuk ke dalam. Nah, tanah Kanaan itu memang sudah dijanjikan buat mereka oleh Allah sebagai ahdul dan itu sebagai tanah perjanjian, ya. Nah, dan Yusha bin Nun membagi-bagi wilayah Palestina itu, Kanaan itu, kepada 12 kabilah itu. Nah, makanya yang dikenal dengan sistem hakim-hakim namanya. Sistem hakim-hakim. Nah, lalu pasca hakim-hakim ini, Bani Israel ini berdoa minta kepada pemimpinnya supaya dipimpin oleh raja. Nah, memang nggak mau lagi dipimpin hakim-hakim, mereka pengen dipimpin oleh raja. Maka Allah datangkan Talut ketika itu. Kita tahu Talut menang melawan Jalut kan. Maka mulai saat itu, mulai dari zaman Talut itu, mereka dipimpin oleh raja. Tapi raja yang sekaligus juga nabi. Nah, setelah Talut ini kan ada Raja Daud, ya. Artinya tidak hanya raja, tapi juga ada yang sekaligus nabi, seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ya. Nah, itu. Dan pada masa Nabi Sulaiman, King Solomon itu, Bani Israel itu mencapai puncak kejayaannya. Nah, nanti mereka itu dibantai itu setelah Nabi Sulaiman wafat, baru terpecah dua kerajaannya itu, utara dan selatan, Mamlaka Israel sama Mamlaka Yahuda, terpecah dua, utara dan selatan. Yang satu dipimpin oleh siapa tadi itu, Yarba'an ibnu Nabat, yang satunya lagi di Yehuda itu dipimpin oleh anaknya Nabi Sulaiman, yaitu Yarba'an ibnu Sulaiman. Nah, tapi pada saat itu keduanya ini pecah, tidak hanya membawa dampak secara sosial, tapi secara akidah juga. Mereka sudah murtad. Mereka murtad, ya. Bani Israel yang di utara itu merubah kiblat yang tadinya ke Yerusalem, berubah ke Bukit Jurzum. Dan mereka juga ini yang dikenal tadi dengan Yahudi Samiriyun. Nah, kemudian di selatan juga seperti itu, ya. Mereka banyak menciptakan ibadah-ibadah yang baru dan sampai melakukan kesyirikan, ya, menyembah berhala, ya. Nah, ini pada zaman raja-raja ini. Nah, seperti itu, Kang. Jadi siap. Nah, ini jadi pembantaiannya tuh dari Butu Nasr itu, penghancuran pertama itu masih jauh kalau dari pasca Yusha bin Nun itu. Oh iya. Jadi Nah, yang masih jauh. dibantai habis tadi pada zaman raja siapa, Bang? Persia apa Yunani atau Romawi itu? Oke, itu sebelum ini kan waktu terpecah ini sekitar berlangsung, ya, sistem ini dari di selatan itu kurang lebih 244 tahun lamanya dari zaman Sulaiman wafat, ya. Ya, setelah Sulaiman berarti, ya. Setelah Sulaiman intinya, ya. Ini sekitar tahun 722 sebelum Masehi. Nah, ini mereka nggak langsung dibantai oleh Buktu Nasr. Yang pertama tahun 722 sebelum Masehi itu mereka dikalahkan oleh Raja Sargon, kerajaan mereka itu. Itu yang di utara, ya. Yang di utara tadi kan, Mamlaka Israel itu yang utara, ya, yang merubah kiblat itu. Nah, itu mereka diserang oleh Raja Sargon. Lalu orang-orangnya dibuang gitu, dibuang. Maka Israel itu, tanah mereka di utara itu diisi oleh orang-orang dari luar Israel. Oh iya. Gitu, ya. Jadi itu udah bercampur baur. Kenapa? Orang-orang dari luar itu masuk ke situ, mereka juga memeluk agama Yahudi ketika itu. Nah, jadi mereka bercampur dengan yang ras Bani Israel maupun yang non Bani Israel, yang Yahudi maupun non Yahudi, bercampur ketika itu. Nah, baru pada tahun 603 sebelum Masehi datang lagi Raja Firaun dari Mesir. Nah, ini menyerang kerajaan Yehuda yang di selatan. Ini Firaun yang mana nih, Bang? Ini Firaun. Jadi raja-raja Mesir itu memang bergelar Firaun.
Oh, iya iya iya. Iya, jadi Firaunnya di Mesir itu ada banyak. Setiap raja itu bergelar Firaun ya, semenjak zaman Musa ke bawah itu. Nah, jadi yang utara tadi dibuang ke Irak, ya. Waktu itu kan Raja Sargon ya. Nah, yang kemudian yang di selatan kerajaan Yehuda itu juga dibantai oleh Firaun dari Mesir, dijajah. Nah, nggak lama setelah itu ya, sekitar kurang lebih 100 tahun setelah itu datang Raja Babylon, Bukhtun-Nasar. Bukhtun-Nasar datang, mereka dijajah lagi oleh Bukhtun-Nasar, tidak hanya dijajah tapi juga dibuang dari bumi Palestina itu, dari tanah Kanaan. Jadi dibuang habis gitu. Inilah musnah akhirnya mereka. Nah, itulah kemusnahannya itu pada saat setelah yang pertama itu di utara terlebih dahulu ya, dikalahkan oleh Raja Sargon tadi, lalu yang di selatan setelah Raja Firaun mengalahkan mereka, menjajah mereka, mereka juga setelah itu dijajah oleh Bukhtun Nasar. Tidak hanya dijajah tapi mereka dibuang dari bumi Kanaan itu, diaspora, dibawa ke Babylon. Itu yang dikenal dengan era tawanan Babel. Nah, itulah kehancuran pertama Bani Israel itu selama-lamanya. Iya iya. Berarti yang beriman tadi masih ada apa enggak Bang kira-kira itu? Tadi kan dipimpin Yusa bin Nun itu kan yang umat Nabi Musa yang beriman kan? Ah, Ketika ya. Jadi yang beriman itu tetap ada ya. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiina man amana minhum billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan wala khaufun alaihim walahum yahzanun." Adapun orang-orang yang beriman dari pengikut Musa, pengikut nabi-nabi itulah ya yang beriman ya. Walladzina hadu ya, dari orang-orang Yahudi, wan nasara, orang-orang ya Nasrani, wasabiin ya, dan orang-orang sabiin ya. Man amana minhum, di antara mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, billahi wal yaumil akhir, wa amila sholihah, dan mereka beramal soleh, maka tidak ada ketakutan bagi mereka. Artinya mereka dijamin oleh Allah dengan kedamaian, yaitu mendapatkan surga. Jadi ada, jadi pada zaman itu ada yang mengikuti istiqomah, mengikuti ajaran para nabi, mereka masuk surga, mereka diakui sebagai orang beriman. Adapun orang-orang yang berubah kiblat, yang membuat berhala, tadi yang membuat agama baru seperti Yahudi, ya, dan mereka tidak mengikuti Taurat, ya, sebagaimana Tauratnya Musa, maka mereka tidak termasuk gitu. Tidak termasuk ya. iya iya. Mayahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa tidak beriman kepada hukum Allah, maka mereka termasuk orang-orang kafir. Iya iya. Nah, jadi ada yang beriman ya, yang beriman itu tidak mempersekutukan Allah, dia percaya kepada Allah pada hari akhir dan mereka melakukan amal-amal soleh. Nah, jadi ada di antara mereka itu yang masih beriman. Itu disebut juga sabiin, kaum sabiin. Sabiin itu orang yang tidak mengikuti bid'ah-bid'ah yang diciptakan oleh orang-orang yang menyimpang daripada ajaran Taurat itu sendiri. Begitu, Kang. Iya iya. Terima kasih Bang Al. Mungkin cukup dulu Bang. Iya. Oke. Silakan kalau yang lain ada yang mau tanya. Bang Pedang Kilat mungkin Nah, gimana, ada pertanyaan nggak yang di bawah? Bang Pedang Itu dari Kilat, kronologinya tadi Bang ya. Saksono, Hermaula, Bang Irmaula. Nyimak dulu. ada Oke, kita pertanyaan Bang WK yang di bawah, atau si CP siapa namanya ini? Ada pertanyaan nggak di bawah? Kalau yang di bawah ada pertanyaan silakan di tapping. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan dulu ya. Ya silakan Iya Bang, Bang. silakan Bang. Super. Oke, itu tadi mengenai Bani Israel ya, dari awalnya sejarahnya sampai kepada kehancurannya ya. Hancur sehancur-hancurnya. Ya, dibuang keluar dari bumi Palestina itu. Nah, sekarang kita masuk kepada Taurat. Oke. Taurat dan yang terkait dengan Taurat ya. Jadi ada dua, ada Taurat
Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, dan juga ada Taurat yang sekarang dipegang oleh orang-orang Yahudi. Itu dua hal yang berbeda, ya. Lalu ada kitab-kitab para nabi. Nabi-nabi setelah Nabi Musa itu kan ada juga yang diberikan kitab atau suhuf seperti itu kan. Nah, itu disebut Asfarul Anbiya, ya. Kitab-kitab para nabi. Seperti Daud misalnya diberi Mazmur oleh Allah, ya. Kemudian kitab-kitab yang lain atau disebut juga dengan Sefer, ya, istilahnya itu, ya. Nah, kitab Yahudi kita tahu, ya, yang dipegang sekarang ini kita bahas Taurat versi Yahudi dulu, ya. Kitab Taurat versi Yahudi itu disebut Tanakh, ya, Tanakh. Ini 11-12 kalau orang-orang Oten itu dengan Perjanjian Lama katanya. Tetapi orang-orang Yahudi tidak mau kitabnya disebut Perjanjian Lama, mereka sebut dengan Tanakh. Tanakh itu gabungan dari 3 kitab, ya. Yang pertama itu yang induk adalah 5 kitab Musa atau disebut dengan Pentateuch atau Al-Khamas, ya, kita sebutnya. Itu Genesis, ya, Exodus, Levi, Numbers, Deuteronomy, ya. Nah, ini 5 kitab Musa itu, ya. Mulai dari Keluaran, Bilangan, Ulangan, dan seterusnya. Nah, ini 5 kitab Musa. Lalu ada lagi namanya Asfarul Anbiya atau kita kenal juga dengan Nevi'im. Ya, kitab para nabi, Nevi'im. Ya, kitab nabi-nabi. Kitab nabi-nabi itu banyak tuh. Kitab Yashu, ya. Akudah, Samuel al-Awwal, Samuel Thani, ya, Samuel 1, Samuel 2, kemudian Mulukul Awal, Mulukul Akhir, ya, kitab raja-raja. Kemudian ada Isaya, Irmia, Hizkia. Ini Sifir Anbiya. Ada 12 nabi-nabi itu, banyak nabi-nabinya itu, ya. Kita udah sering baca itu. Mungkin teman-teman yang sering buka Perjanjian Lama itu ada, ya, di situ, ya. Itu Nevi'im. Nah, kemudian ada lagi yang satu, ya, kan tadi gabungan dari 3 kitab. Satu lagi itu ada namanya Katuim atau Ketuvim kita sebut, ya. Im itu, kata im di belakang itu adalah karena dia jamak. Makanya kalau Elohim itu Elohim itu plural majestic, ya, penghormatannya, ya. Jadi dia yang jamak, ya, menyebutkan dia banyak kitab-kitab di situ. Navi'im, ya, kalau dia Tanakh, ta-nya itu kan tadi kan Torah atau Taurat, nunnya itu Nevi'im, dan ka-nya itu Ketuvim. Nah, Ketuvim ini berisi nasid, qasidah-qasidah, ya. Ini kalau kita buka kitabnya itu isinya seperti kitab Amsal, Al-Ayyub, Song of Song, kitab Daniel, kitab Ezra, Esther, Nehemia, ya kan. Kemudian Khabar Awal, Khabar Atsani, ya, Al-Jamiyah. Tapi ada juga satu lagi, yaitu 2 kitab besar, ada Talmud, ya. Talmud. Tetapi Talmud ini tidak disepakati oleh semua kelompok-kelompok Yahudi. Mereka pun ada khilaf di situ, perbedaan. Nah, ini semua disebut Tanakh. 3 kitab, 3 bagian tadi, ya, mulai dari yang 5 Al-Khamas itu, 5 kitab Musa, Pentateuch, plus Nevi'im, plus Ketuvim. Itu disebut Tanakh semuanya. Oke. Nah, orang Yahudi meyakini bahwa semua Tanakh itu, 5 kitab Musa itu, yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa dan diyakini turun-temurun kepada nabi-nabi setelahnya. Itu klaim orang-orang Yahudi. Tapi apakah benar seperti itu? Karena antara kadang-kadang ada 2 opini yang berbeda, kan. Klaim dengan fakta itu kan kadang-kadang tidak sejalan gitu. Nah, ini mereka yakini seperti itu. Apa maknanya Torah? Ya, Torah itu, ya, sama dengan ini, ya, namus, ya, atau as-syariah, ya, hukum-hukum, ya. Nah, Taurat itu mereka yakin, orang Yahudi itu, bahwa Allah langsung menuliskan Taurat itu kepada kepada Al-Wah itu. Allah yang tulis itu lalu diberikan kepada Musa. Ada juga pendapat mengatakan bahwa Allah pancarkan cahaya, ya, seperti di laser gitu ke Al-Wah, itu papan batu itu, ya. Maka itu disebut
tanah itu. Dan mereka percaya ada dua alwah yang diterima oleh Musa. Nah, tetapi ini muskilat juga gitu. Kenapa? Karena kan yang diterima Musa itu kan bukan cuma Taurat saja sebenarnya, tapi di situ ada namanya itu apa? Hukum-hukum ya. Kemudian ada juga asyariah kan di situ. Nah, jadi Taurah juga bisa bermakna nur atau cahaya gitu. Ya, jadi bisa bermakna hukum-hukum syariah, bisa juga cahaya. Nah, ini dalam surat Ali Imran kita bisa temukan ya penjelasan Al-Qur'an tentang Taurah yang diberikan kepada Musa ini ya, banyak di dalam Al-Qur'an. Silakan kalau teman-teman yang ada Al-Qur'an mungkin bisa buka dalam Ali Imran 65 misalnya. Ada yang punya Quran? Ayat berapa tadi, Bang? Bang Rian. Baca itu apa tadi Bang? Dalam surah Ali Imran ayat 65. Silakan baca. Ali Imran katanya Bang. Baca Yan, Ali Imran Yan, ayat 5 ya. 65, ayat 65. Ketemu? Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurah wal Injil illa min ba'di afala ta'qilun gitu. Ada artinya? 65 tadi, Bang kan? Ya, bacakan artinya. Iya. Wahai ahli kitab, mengapa kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah dia? Apakah kamu tidak mengerti? Ya. Nah, ini kan orang-orang Yahudi dan Nasrani suka mengklaim Ibrahim itu Yahudi kan begitu. Kami ini pengikut Abraham, kami ini turunan Abraham, rohani katanya begitu kan. Padahal Abraham itu Taurat itu turunnya setelah Abraham ya. Tapi mereka nggak ngerti gitu. Nah, apa yang diturunkan kepada Abraham ya, dan kamu tidak mengerti, kamu tidak mengerti gitu. Jadi dikatakan di situ tentang wahai ahli kitab, mengapa kamu berbantah-bantah tentang Ibrahim padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah dia. Apakah kamu tidak mengerti? Nah, itu. Kemudian juga banyak di ayat yang lain juga menjelaskan tentang Taurat ini di Al-Maidah ayat 46 misalnya. Silakan ada satu lagi dibaca Al-Maidah 46. Bang Rian. Oi, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Waqafna ala asarihim bi Isa bin Maryam musaddiqal lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahul Injil fihi hudal wa nur wa musaddiqal lima baina yadayhi minat Taurat wa hudaw wa mau'izatal lil muttaqin. Baca artinya, Kang. Al-Maidah 46. Iya. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi dijelaskan di situ bahwa Allah mengutus para nabi-nabi setelah Musa itu dengan Taurat. Yang terakhir itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Diperkuat dengan Injil untuk memperkuat Taurat itu. Ya, disebutkan tadi bahwa di dalam Taurat itu terdapat petunjuk dan cahaya ya. Jadi ada hukum-hukum di situ, ada nasihat, pengajaran, dan juga ada syariat ya. Nah, ini banyak ya. Lalu di dalam Al-Maidah, dalam surat Al-Maidah juga ya, ayat 43. Nah, di ayat ini ya kita mundur sedikit nih yang 43. Ya, silakan dibacakan artinya ya, Kang. Bentar, Bang. Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya hukum Allah
Nanti mereka berpaling setelah itu. Sungguh mereka bukan orang-orang yang beriman. Ya. Hmm. Nah, di sini Allah jelaskan ya, wa kaifa yuhaqqimunaka wa indahumut taurah fiha hukmullah thumma yatawallawna min ba'di dzalik wa ma ulaika bil mu'minin ya. Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum-hukum Allah. Nah, ini asbabun nuzulnya berkaitan dengan ini apa? Pernah kejadian di zaman Rasulullah itu ada orang Yahudi yang berzina. Ya. Lalu Rasulullah jelaskan bahwa mereka akan dihukumi dengan hukum Taurat gitu. Nah, akan dirajam karena dalam Taurat itu ada hukum rajam sebenarnya. Nah, di situ dijelaskan ya. Nah, artinya orang-orang Yahudi ya, dan orang-orang yang Nasrani Alkitab ini ya, mereka ini parah gitu. Kenapa? Karena yang mereka tolak itu bukan cuma Taurat. Jadi Taurat mereka tolak, Injil mereka tolak, lalu Al-Quran juga mereka tolak. Jadi mereka tuh sangat ini, Allah sangat murka kepada mereka gitu. Dan mereka kalau beriman kepada Taurat saja ya, atau Injil saja, itu juga tidak dikatakan beriman. Kalau mereka benar-benar beriman, maka mereka seharusnya menerima semua hukum-hukum Allah itu, mulai dari Taurat, Injil, dan Al-Quran. Maka orang-orang Yahudi dulu ya, kan mereka tolak tuh. Ya, Tauratnya mereka tolak, mereka rubah. Karena orang-orang itu mereka rubah Taurat itu. Nah, nanti kita bahas Taurat yang mereka pegang tuh Taurat yang mana gitu. Lalu Injilnya juga mereka tolak. Isa Al-Masih itu mereka buat makar, mau mereka bunuh. Lalu ketika Rasulullah SAW datang membawa Al-Quran, hukum-hukum Islam, mereka tolak juga gitu. Makanya mereka ini zolim sudah dikatakan. Wa may yahkum bima anzalallahu faulaika humul zolimun ya. Jadi barang siapa yang berhukum bukan dengan hukum Allah, mereka termasuk orang-orang yang zolim di situ. Nah, ini tentang Taurat. Taurat itu substansinya sama seperti Al-Quran juga, berisi tentang pengajaran, tentang hukum-hukum Allah, tentang petunjuk ya, tentang adab ya, akhlak dan seterusnya. Nah, itu yang mereka tolak itu. Lalu mereka buat kitab sendiri yang mereka juga klaim ini kitab dari Allah, katanya dari Tuhan gitu. Ya, fawailul ladzina yaktubuna al-kitaba bi aidihim summa yaqulun hadza min indillah. Ya, celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tantangan mereka lalu mereka katakan ini adalah dari Allah. Nah, jadi jelas di situ ya bahwa Taurat itu adalah kitab yang Allah turunkan. Lalu terakhir itu Allah perkuat dengan Injil. Nah, yang membedakan Taurat, Injil dan Al-Quran itu adalah kalau Al-Quran itu Allah jamin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Al-Quran ini, kami jaga, kata Allah. Sedangkan Taurat dan Injil itu Allah berikan kepada mereka. Artinya penjagaan Taurat dan Injil itu kepada mereka. Tetapi mereka ingkar dan menjadi tidak amanah gitu. Mereka tidak bisa menjaga Taurat itu sehingga Taurat itu hilang. Ya, Taurat hilang, ya Injil itu juga hilang ya. Lalu yang mereka pegang sekarang yang mereka klaim sebagai Taurat ataupun Injil. Oke, sampai di sini paham ya? Iya Bang, paham Bang. Iya ya. Jadi insya Allah paham ya. Silakan kalau ada yang mau nambahkan atau mau nanya tentang ini sampai di sini tentang pengantar ini tentang Taurat. Oke Bang, ini tadi ada pertanyaan dari Abang seputar debu. Izin bacain Bang Al boleh? Silakan. Bentar. Pertanyaannya ini Bang ya, apakah yakni Yahudi yang sekarang masih ada kebenaran di agamanya? Gimana Bang Al? Silakan Bang. Pertanyaan dari Bang seputar debu. Pertanyaan tentang apakah Yahudi sekarang ada kebenaran. Maksudnya di sini kebenaran apa? Dalam kitab mereka atau gimana ya? Anggap aja lah Bang, kitab orang itu Bang. Oke. Baik. Jadi Rasulullah SAW itu mengatakan ya, tidak mengapa menceritakan tentang ahlul kitab itu ya, wala haraj ya. Tidak mengapa ya.
la tusaddiquhum wala tukazzibuhum, ya. Jangan benarkan semua tapi jangan ditolak semuanya, kata Rasulullah SAW. Nah, jadi artinya di situ ya, kitab itu kita nggak tahu siapa penulisnya. Ya, tanah mereka itu kita nggak tahu siapa yang nulis. Bible itu kita nggak tahu siapa yang nulis. Bahkan mereka sendiri pun mereka nggak tahu siapa yang nulis. Ya, sebagai penjelasan dalilnya adalah ya, pada zaman Musa hidup ya, itu huruf Hebrew square yang berada di dalam tanah mereka itu belum ada, belum eksis. Ya, huruf Hebrew itu adalah pecahan dari Aramik. Ya. Nah, sedangkan tulisan Aramik itu yang versi sekarang itu baru eksis 500 tahun sebelum Masehi. Sedangkan Musa kan hidupnya berapa? Mau 2000 tahun sebelum Masehi kan ke sana. Jadi zaman Musa eksis, kitab tanah itu nggak ada. Nah, jadi bahasa Musa sendiri apa saja mereka nggak tahu Musa itu berbahasa apa gitu. Kalau dibilang berbahasa Hebrew itu salah. Square font yang dipakai buat nulis tanah itu baru, itu pecahan dari tulisan Finik. Itu dekat dengan Aramik ya, pecahan dari Aramik lah itu. Nah, Aramik yang tertua itu Arkadia. Arkadia itu 200 tahun sebelum 200 tahunan sebelum Masehi aja baru ada gitu. Nah, jadi tidak mungkin tanah yang mereka klaim itu adalah kitabnya Musa gitu. Sangat tidak mungkin gitu. Gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kebenaran itu ada, tetapi sangat sedikit gitu. Sehingga kita harus memilahnya gitu. Mana yang bisa sejalan dengan akidah kita sebagai Muslim, mana yang bukan gitu. Kenapa? Karena penulisnya kita tidak tahu siapa. Baik itu Tanakh itu, PL itu, maupun Bible itu yang perjanjian baru itu kita tidak tahu siapa penulisnya. Bertanya, Ustadz? Boleh, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya langsung aja, Ustadz ya. Apakah Al-Quran menghapus Taurat atau istilahnya nansakh wa mansuh? Terima kasih, Ustadz. Iya, Al-Quran itu menasakh Taurat. Jadi Al-Quran itu datangnya syariat Islam itu dia menasakh kitab-kitab sebelumnya. Nah, tetapi ya bukan akidahnya ya, tetapi hukum-hukumnya itu dinasakh oleh Al-Quran. Artinya tidak berlaku. Artinya begini loh. Artinya mereka harus beriman kepada Rasulullah SAW, itu maksudnya, dan mengikuti Al-Quran. Ya, maksudnya seperti itu. Otomatis mana-mana yang berada di Taurat itu sudah dinasakh, sudah tidak diberlakukan lagi gitu. Ustadz, mohon maaf. Kalau menurut At-Taubah ayat 30, bahkan ayat 31-nya juga mengatakan bahwa Yahudi itu akidahnya berbeda dengan umat Islam, umat Rasulullah SAW. Nah, kenapa berbeda? Karena Yahudi menganggap Uzair itu anak Allah. Dan menganggap dalam At-Taubah 31-nya, para rahib-rahib ataupun robi-robi mereka itu adalah penguasa-penguasa bagi mereka gitu. Bahkan kedudukannya setara dengan Allah. Sehingga kita yakini bahwa akidah itu jauh berbeda dengan kita gitu. Nah, apakah hal itu juga dinansah, termasuk bagian dari nansah? Jadi artinya tertolak semuanya gitu, Ustadz. Terima kasih. Ya, sebenarnya nanti kita akan sampai ke Ezra itu, siapa dia dan apa kisahnya ya. Kita akan sampai ke sana sebenarnya. Tapi kita tadi ini pembahasan kita runut ini dari tadi ya, dari tentang sejarah Yahudi dari sisi istilah, kemudian nasabnya ya, kemudian puncak kejayaannya, lalu kemundurannya ya, kehancurannya tadi ya, pas di pembuangan Babel itu ya. Nah, lalu ini sekarang kita mulai di Taurat ya, pembagian Taurat ya. Dan kemudian komparasi dengan bagaimana sih sebenarnya Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa ya. Nah, jadi tadi ya, menurut Yahudi ya,
terkait dengan Ezra itu tadi memang betul ya dijelaskan oleh Al-Qur'an itu bahwa intinya bahwa tanah yang dipegang sekarang oleh orang Yahudi itu ada tulisan Ezra. Jadi Ezra ini muskilat. Muskilatnya apa? Dia ini nggak dikenal siapa gitu. Lalu mengklaim dia hafal Torah. Lalu dia tulis ulang itu Torah itu, ya. Itu kan pasca pembuangan Babel itu mereka kembali lagi dari pembuangan itu dibawa oleh Raja Cyrus itu, ya. Balik lagi. Disitulah zaman Ezra itu. Tapi nanti kita sampai ke sana sebenarnya. Cuma saya mau jelaskan dari awal dulu tentang Tauratnya itu biar kita paham dulu ya. Apa Taurat itu apa-apa saja tadi pembagiannya, lalu yang diterima Musa itu apa gitu kan. Yang diterima Musa itu tidak hanya 2 alwah itu sebenarnya, tetapi ada ada juga yang namanya syariat ya, dan wasaya itu kan, wasiat yang 10 itu kan. Nah tapi ya ini ceritanya kan, mereka katakan bahwa Musa cuma terima 2 loh batu itu kan. Nah padahal tidak mungkin, kalau cuma 2 loh batu maka tidak akan cukup untuk memuat hukum-hukum Taurat yang sebanyak itu kan. Logikanya kan seperti itu. Oke, jadi sampai di sini nangkep Kang Immanuel? Ya, alhamdulillah udah Jadi ketangkap. intinya Ezra itu adalah yang menulis tanah yang sekarang ini, ya. Ya. Dan dia itu bukan nabi, dia adalah rabi Yahudi yang menulis tanah itu. Itu pada zaman pada zaman raja ini ya. Jadi ada yang jadi 2 kali. Nah, jadi pertama itu yang mengklaim menemukan Taurat itu namanya Hilkia, pendeta Yahudi. Itu pasca pembuangan Babel tuh, mereka kembali ke Palestina, mereka dipimpin oleh sebuah raja itu ya. Siapa nama rajanya itu ya? Ntar saya cek, saya lupa tuh. Mereka dipimpin Raja Yusia namanya, Raja Yusia. Nah, ini setelah mereka dari Babel tadi dibuang ke Babel. Lalu mereka sudah kembali lagi ya. Nah, mereka kembali pada zaman Raja Yusia ya. Ada seorang pendeta itu namanya Hilkia. Dia mengklaim dia jumpa Sefer Syariah. Sefer Syariah. Nah, jadi sebenarnya kalau langsung ke sini sebenarnya lompat ya. Jadi gini loh. Pada zaman ini ya, Yusa bin Nun ya. Ini kita kembali ke Yusa bin Nun dulu ya. Jadi pada zaman Yusa bin Nun ya, Taurat itu dia pahat di Mesbah. Ini versi Yahudi ya. Taurat 10 Ten Commandment itu dipahat sama dia di Mesbah itu. Nah, lalu pasca Yusa bin Nun, ini bisa dilihat di kitab Yusa itu ya. Ayat 8:30 itu ya. Dia hakim yang terakhir itu ya. Pada zaman Samuel ya. Jadi itu udah nggak ada itu. Jadi begini loh. Taurat itu sudah hilang ya. Sudah hilang. Hilangnya waktu setelah Musa wafat ya. Bani Israelnya kembali murtad ya. Nah, sebelum mereka yakin gitu, sebelum Nabi Musa wafat, Nabi Musa menulis Taurat. Ini keyakinan mereka ini ya, orang-orang Yahudi. Lalu meletakkannya ke dalam tabut. Taurat itu diletak di dalam tabut oleh Nabi Musa. Ya, dibacakan ke Bani Israel. Lalu setelah selesai disimpan di dalam tabut. Lalu tabut itu oleh Nabi Musa diserahkan ke Lewi. Lewi itu adalah sukunya Musa ya, yang diberi amanah untuk menjaga tabut itu. Mereka inilah dari nasab mereka yang melahirkan padri atau rabi-rabi Yahudi yang diamanahkan untuk menjaga Taurat yang berada dalam tabut itu. Nah, lalu ya pada tahun ke-7 mereka diperintahkan untuk merayakan ini kemenangan mereka masuk itu ya, dengan melakukan mensucikan diri mereka ya, kemudian membaca Taurat. Ada seremoni lah membaca Taurat seperti itu. Nah, lalu diperintahkan Taurat itu setelah selesai
acara ibadat peribadatan itu diletakkan lagi di dalam tabut. Nah, lalu tabut itu hilang ya. Pada saat tabut itu hilang ya. Ya, zaman Yusa Ten Commandment itu kan dipahat sama dia tuh. Nah, lalu pada zaman Samuel, tabut itu dirampas. Pada zaman Raja Samuel ya, Qadi Samuel itu dirampas ya oleh musuh. Hilang tabut itu. Padahal di dalamnya ada Taurat. Nah, disitulah Taurat itu hilang. Lalu pada pengangkatan Talut, kan Talut menang melawan Jalut. Bani Israel itu diberi raja bernama Talut itu, mereka pertama kan menolak itu. Siapa dia gitu. Bukan orang yang mereka kenal gitu kan. Lalu sebagai pembuktian Allah datangkan tabut itu dibawa oleh malaikat. Ya, tahmilul malaikah dalam Al-Quran itu ada, dalam surah Baqarah di juz 2 yang terakhir itu ada. Nah, di situ pembuktian bahwa dia memang pilihan Allah. Kan ada tuh dibawa tabut itu ke hadapan. Nah, tabut itu lalu ya disimpan di sebuah tempat, sebuah desa ya. Yaitu Ya'arim namanya tuh. Berada di situ selama 20 tahun lamanya pada zaman Talut. Pada zaman Talut ya. Nah, lalu sampai pada zaman Daud ya. Nih tabut itu dibawa oleh Daud dari desa Ya'arim itu, diambil oleh Daud, dibawa ke Yerusalem. Dibawa ke Yerusalem lalu diletakkan di kiblat. Ya, di kiblatnya itu apa istilahnya itu mihrab ya. Dia bikin tenda di situ, lalu tabut itu diletakkan di situ. Di Hudsul Aqdas itu ya. Nah, ternyata setelah dia buka tabut itu berisi cuma 2 loh saja, tanpa wasiah asyarah itu nggak ada. Tanpa syariah. Jadi wasiyahnya nggak ada, syariah juga nggak ada. Ya, cuma ada 2 loh batu itu aja. Nah, jadi hilang itu Taurat itu di situ. Pas dicek oleh Daud, ternyata Tauratnya nggak ada. Gitu. Nah, jadi hilang itu. Ya. Nah, itu baru nanti berlanjut sampai Raja Yusia, baru nanti ada yang mengklaim menemukan syariah itu, hukum-hukum lah itu ya, Mesfordnya apa segala macam itulah ya. Dia klaim dia menemukan itu, namanya Hilkia namanya. Itu adalah seorang rabi pendeta ya pada zaman Raja Yusia. Nah, tapi ini muskilat ceritanya, artinya ini tidak bisa dipercaya gitu. Bagaimana dia mengklaim dia jumpa secara ujuk-ujuk gitu. Lalu dia serahkan ke raja, karena raja kan mencari juga Taurat itu di mana. Nah, oke. Sampai di situ, sampai sini paham ya? Oke, terima kasih Bang Al. Insya Allah paham Bang. Oke. Nah, setelah zaman Yusia ini, mereka klaim sudah jumpa syariah tadi ya, Taurat itu ya, 5 kitab Musa itu. Lalu datanglah Buktu Nasr, maka mereka dibantai semuanya, dan itu hilang lagi, itu yang diketemukan itu pun hilang lagi, padahal itu bukan Taurat, hilang itu. Nah, setelah mereka kembali ya, dikembalikan lagi dari Babylon itu, baru ada seorang rabi yang bernama Ezra, dia menulis ulang Sefer Syariah itu. Nah, itulah sekarang yang dipegang menjadi Tanakh itu oleh mereka itu. 3 kitab induk itu yang digabung jadi satu itu. Jadi yang menulis ulang itu adalah Ezra. Nah, dalam Al-Quran juga Allah jelaskan bahwa kafir orang-orang Yahudi yang mengatakan Uzair itu adalah Ibnullah, anak Allah. Gitu. Nah, tapi orang-orang Yahudi meyakini bahwa yang menulis tanah mereka itu adalah Ezra, dan itu yang ditulis itu adalah memang Taurat. Karena mereka meyakini Ezra itu sampai seperti ada yang juga meyakini bahwa Ezra itu sama kayak Yesus, itu anak Allah gitu. Nah, dia menulis hukum-hukum. Tetapi menurut para ahli ya, yang ditulis oleh Ezra itu bukanlah Tauratnya Musa, hukum-hukum yang diberikan kepada Musa tadi, bukan syariah itu. Tetapi itu adalah hukum-hukum yang memang mereka buat sendiri untuk menyenangkan raja ketika itu. Ya, Raja Cyrus yang sudah membawa mereka kembali dari Babylon itu. Jadi itu bukan hukum Tuhan, tapi hukum Raja Cyrus itu sebenarnya. Seperti itu. Jadi jangan diyakini Misford Yahudi itu adalah hukum-hukum Allah, hukum-hukum Musa, Taurat, bukan. Itu adalah syariat Malik itu, Raja Cyrus itu.
Nah, dan di dalam di dalam Bible sendiri dijelaskan bahwa dalam kitab mereka itu ya, yang tidak mentaati ya hukum-hukum yang ditulis itu, maka mereka harus dihukum mati. Nah, jadi Ezra ini kelihatan dia mengagung-agungkan Raja Cyrus ini, sampai di dalam Perjanjian Lama itu dikatakan bahwa Cyrus ini sebagai Al-Masih juga, dianggap sebagai Mesias juga gitu. Mungkin pernah baca ya? Belum pernah Jadi aku Bang baca. ada. Jadi Cyrus itu dia juga diakui sebagai Mesias ya. Dia raja Persia, dia raja Iran. Karena dia jasanya besar mengembalikan orang Yahudi dari Bible yang dibuang Babilonia itu, mengembalikan ke Palestina, maka mereka mengagung-agungkannya sebagai Mesias gitu. Secara berlebihan ya. Jadi hukum-hukum itu dibuat memang ya mungkin ada inilah, mungkin ada bisa jadi ada permintaan dari Raja Cyrus, atau memang dari rabi-rabinya itu sengaja menulis itu untuk menyenangkan hati dia gitu. Seperti itu, Kang. Baik, terima kasih Bang Al. Silakan Ustaz, kalau ada yang mau nambahin atau mau ditanyakan silakan. Jadi Anda Ada percaya tadi karena udah ada yang nanya tentang Ezra, jadi Anda agak lompat sedikit tadi itu. nggak apa-apa Bang. Gimana teman-teman? Ada yang mau bertanya? Bib Reza mau bertanya nggak Bib? Ada pertanyaan Kak? Bang Perang Kilat, ini dari mute. Bang Digi Channel, ada pertanyaan? Bang Saksono, Maura host. Yang di bawah ada pertanyaan, silakan tapping. Ada yang pegang ini enggak? Perjanjian Lama enggak? Dibilang nggak Bang? Iya, boleh. Silakan dibuka 1 Raja-Raja 14 ayat 22. Bentar Bang, aku cek. Kita akan lihat apa penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu. 1 Raja-Raja berapa tadi Bang? 14 ayat 22. Bang. Ya. Tadi dijelaskan bahwa yang sampai sekarang dipegang itu yang ditulis oleh Ezra gitu Bang. Tadi sore sebelum dimulai kajian saya mendapat informasi juga bahwa pada abad ke-10 itu ada Kodeks Aleppo, dan juga pada abad ke-11 itu ada Kodeks Leningrad gitu Bang. Mungkin sedikit dijelaskan, ada kaitannya atau gimana tuh Bang? Ada perubahan atau memang masih yang ditulis Ezra itu? Oke. Jadi memang kalau bicara soal Perjanjian Lama itu banyak versinya. Ada Kodeks Aleppo, Leningrad, kemudian ada Masoret, ada Samaria kan, ada yang Yunani, ada yang Ibrani juga ya. Nah sehingga di antara mereka pun tidak sepakat yang mana satu kitab Musa sebenarnya, karena tidak mungkin semuanya benar kan gitu. Nah kalau bagi kita semuanya itu tidak ada yang benar bagi kita. Kenapa? Karena itu bukanlah Tauratnya Nabi Musa ya. Jadi mungkin masih ada pengajaran 1-2 ya, atau sedikit lah yang masih sesuai ya, tentu masih ada. Kenapa? Karena mereka berangkat dari alul kitab yang memang awalnya adalah pengikut Nabi Musa. Tetapi secara umum kitab tanah mereka itu, Perjanjian Lama itu bukanlah kitab Musa. Nah itu ya silakan Buddha Asuh silakan dibaca itu tadi 1 Raja-Raja 14:22. Ini Ada yang Bang, aku bacain Bang ya. Ini 1 Raja-Raja 14 ayat 22. Tetapi orang Yehuda melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka menimbulkan cemburunya dengan dosa yang diperbuat mereka lebih daripada segala yang dilakukan nenek moyang mereka. Ya, jadi di dalam kitab mereka sendiri mereka mengakui
bahwa orang-orang Yahudi itu membuat kejahatan yang membuat Tuhan murka, yang lebih parah daripada dan belum pernah dilakukan oleh nenek moyang mereka sebelumnya. Apa itu? Di dalam Al-Quran Allah jelaskan ya, wa banauna li anfusihim murtafa'atin wa ansobat ya. Jadi mereka itu membuat ansob, apa itu berhala gitu. Mereka menyembah berhala, makanya dikatakan di situ mereka membuat Tuhan murka di situ, dan itu mereka catat sendiri gitu di dalam kitab mereka. Nah, jadi mereka pernah menyembah berhala, orang-orang ini, orang-orang Yahudi ini membuat berhala ya. Lalu pada Bani Israel zaman ini ya, pada zaman inilah mereka itu membuat dosa yang besar. Kalau di dalam hadis itu dosa-dosa Bani Israel pada ini ya, sampai berefek kepada orang-orang yang di luar Bani Israel, terkena getahnya kita. Saya pernah baca hadis itu, dulu sebenarnya makanan itu nggak basi, tetapi menjadi basi karena dosa Bani Israel. Nah, jadi mereka ini yang mulanya adalah yang dimuliakan oleh Allah karena representasi orang yang beriman, hamba-hamba pilihan Allah yang pertama, lalu mereka membuat berhala, berpaling daripada Allah. Jadi mereka sudah membuat Allah murka itu. Dan pada zaman itu tidak hanya dosa syirik saja atau murtad menyembah berhala, tapi segala dosa mereka lakukan, mulai dari membunuh dan lain-lain gitu. Mereka sudah pada puncaknya kezaliman itu. Ustadz mungkin ditambahkan juga tuh ada pengakuan yang benar-benar jujur itu bahwa kitab Taurat ataupun tanah ataupun kitab mereka yang diimani oleh mereka itu sebetulnya buatan manusia. Itu dalam tercatat secara letterleh itu di dalam Yeremia 88. Yeremia 8 nomor 8. Ya. Bagaimana engkau mengaku sebagai pendusta itu kan? Pena-pena penipu. Iya, pendusta. Ya, pena-pena pendusta telah bersama kalian. Menuliskan hukum Tuhan gitu kan. Iya. Nah, artinya kan itu sudah mengkonfirmasi dirinya sendiri gitu. Iya, sudah mengakui itu dirinya sendiri bahwa yang mereka tulis itu bukanlah kitab Musa gitu. Tapi adalah penipu yang menulis itu. Nah, itulah tadi pada zaman Raja Usia ya, itu sekitar. Mohon maaf Ustadz. Ya, dengan demikian ini semakin memperkuat bahwa memang Taurat yang maksudnya tuh Taurat yang sudah dirubah-rubah itu memang dihapus oleh Al-Quran seluruhnya gitu. Karena bagaimana mungkin suatu kitab yang menjadi panduan keyakinan bisa dirubah-rubah oleh hawa nafsu manusia kan gitu. Ustaz. Bagaimana Ustaz? Iya betul. Karena yang mereka pegang itu adalah buatan mereka sendiri, bukan Taurat yang Allah turunkan. Ya, makanya Al-Qur'an datang untuk menjelaskan itu, ya. Seperti ini loh sebenarnya. Ya seperti Al-Qur'an itu sebenarnya. Ya sebagai contoh tadi ada hukum bagi pezina itu harus dirajam seperti itu kan. Ada hukum-hukum itu dijelaskan dalam Al-Quran. Al-Quran merangkum dan mewakili Taurat dan Injil itu sendiri dan kitab-kitab para nabi yang lainnya ya. Memang seperti itu. Jadi yang mereka pegang itu buatan tulisan tangan-tangan mereka tadi. Jadi yang menulis itu Ezra ya, pendeta mereka ya, menulis dan mengklaim ini adalah Sefer Syariah yang Tuhan turunkan kepada Musa. Jadi orang-orang Yahudi ini meyakini bahwa di samping dua loh yang Allah turunkan kepada Musa, lalu ada Sefer Syariah dan Wasoya namanya itu. Nah itu ditulis. Nah itu hilang yang dua itu. Di dalam tabut itu tadi kan pada zaman Daud, ketika Daud buka itu nggak ada. Yang ada cuma Ten Commandment aja, 10 hukum Taurat itu aja yang pokok. Tapi syariahnya sama wasoyanya itu hilang. Nah itulah yang diklaim oleh Usia itu, dia nemu pada zaman Raja Usia itu. Dia nemu itu. Nah, lalu mereka kena bantai oleh Bukhtunasar.
lalu dikembalikan oleh Cyrus. Nah, pada saat itulah Ezra menulis ulang apa yang diyakini pernah ketemu itu. Ya, itu yang mereka yakini sebagai Sefer Syariah Musa yang hilang itu. Gitu. Ya, itu yang mereka pegang sekarang. Ya, cuma kan sekilatnya dari mana dia bisa nulis itu? Ilhamnya dari mana? Dia bukan nabi, dia nggak pernah istilahnya, dia juga bukan sahabat nabi kan, Ezra ini, dan mengklaim hafal Taurat. Ya, nggak ada sampai sekarang, nggak ada satupun orang Yahudi yang hafal Taurat maupun Injil, nggak ada ya, karena memang Allah tidak mengizinkan kitab terdahulu itu untuk dihafal. Hanya Al-Quran saja yang Allah jadikan mudah untuk dihafal. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi Allah mudahkan Al-Quran itu untuk dihafal karena memang bentuk penjagaan Allah kepada Al-Quran itu sendiri. Bang Al, aku mau ada pertanyaan, boleh nggak Bang? Iya, silakan. Jadi kaum Yahudi sekarang ini itu dari garis suku mana itu Bang? Yang sekarang ini? Iya, tadi kita udah bahas tadi kan. Jadi mereka itu berkali-kali dibuang dari Palestina itu, berkali-kali ya. Yang tadinya mereka pendatang ke Palestina, lalu karena mereka mewakili orang yang beriman dulu kan, berjuang bersama Musa, lalu mereka masuk bersama tadi itu kan Yusha bin Nun, ya. Lalu pada zaman Sulaiman mereka mencapai puncaknya, ya. Lalu mereka pecah menjadi dua negara besar, utara dan selatan. Ya, pada saat itu mereka murtad, menyembah berhala, merubah hukum-hukum Allah, membuat bid'ah. Akhirnya mereka dihukum, dibantai oleh Buhtun Nasar, dibuang semuanya dari Palestina. Ketika mereka semuanya dibuang dari Palestina, tempat mereka itu kerajaan utara dan selatan itu diisi orang-orang dari luar, dari berbagai daerah masuk ke sana dan memeluk agama Yahudi juga. Oh, berarti Jadi otomatis Yahudi ini sebenarnya nasabnya sudah nggak terlacak lagi dari Yahudi mana ya, karena banyak itu. Sekarang itu ada Yahudi Khazar tadi yang di Eropa itu kan, ada macam-macam lah, Samaria itu kan, macam-macam. Tapi yang jelas mereka itu nenek moyangnya sendiri itu sudah campuran, sehingga tidak bisa mereka darah mereka suci hanya bernasab Yahudi saja. Nggak ada, itu nggak terbukti dalam sejarah. Karena tadi waktu mereka dibantai oleh Buhtun Nasar, ya, utara itu lebih dulu dibuang ke Babel sebelum yang selatan. Nah, belum kembali yang utara itu, yang selatan kena bantai, kena buang juga ke Babel. Nah, negara mereka yang dua itu, yang besar itu dikuasai oleh orang asing, masuk ke situ. Dan orang asing ini bercampur, mereka juga memeluk agama Yahudi. Nah, lalu yang dari Babel ini kembali, ya otomatis di sana pun mereka sudah bercampur baur gitu. Jadi sudah tidak sesakral, tidak sesuci yang mereka klaim, ya, bahwa mereka itu pilihan dan yang masuk surga orang Yahudi saja, itu nggak benar. Iya Bang, paham Bang. Terima kasih Bang Al. Yang lain gimana? Ada yang mau bertanya? Yang lain? Assalamualaikum Ustaz Reza. Tuh Ustaz Reza juga ada tuh, bisa diminta. Parkum bahannya Bang. Lagi parkum. Nggak apa-apa, yang penting secara kronologi poin pokok-pokoknya dapat ya. Insya Allah Bang. Jadi kita jangan termakan sama propaganda mereka gitu, apalagi sampai mau membenarkan kitab mereka itu, ya. Benar Bang, benar. Halo, yang lain gimana ini? Ini pada mute semua ini. Ini masih ada orangnya apa gimana? Ya saya Bang. Assalamualaikum Bang. Ya, saya mau nanya, ya ini sedikit aja Bang. Ini korelasinya dengan sekarang ini Yahudi, maaf Bang, tentang Zionis ini yang membantai orang-orang Palestina, itu gimana Bang? Pendapat Abang Ali. Makasih Bang. Ya, itu kemarin di pertemuan pertama kita udah bahas minggu lalu ya, bahwa itu berawal dari ini sebenarnya politik ya.
dari Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua ya, di mana sekutu yang dipimpin oleh Amerika dan Rusia ketika itu mereka menang perang ya. Eropa itu menang, mereka mengalahkan Ottoman ya, daulah Islam ya, kekhilafan Islam Ottoman itu dikalahkan. Maka daerah-daerah jajahan bekas kekuasaan Ottoman itu ibarat kue yang besar, mereka pecah-pecah, mereka bagi-bagi. Nah, mereka bagi-bagi Timur Tengah itu kan, Mesir buat Inggris, Libya buat Italia ya, Amerika, Prancis, semua bagi-bagilah Palestina di Jazirah Arab itu. Tidak hanya Jazirah Arab, pokoknya seluruh wilayah kekuasaan Ottoman itu mereka rampas, mereka bagi-bagi, berada di bawah kekuasaan sekutu. Nah, lalu sekutu mendirikan negara proksi yaitu Israel di Timur Tengah itu untuk sebagai apa ya? Proksi itu artinya sebagai pos penjaga lah buat jajahan, buat kekuasaan mereka di Timur Tengah itu. Nah, lalu bagaimana sejarahnya kok sampai bangsa Yahudi yang diletakkan di sana? Itu berawal dari krisis di Eropa. Orang-orang Yahudi sepanjang sejarah itu selalu bikin ulah. Ya, yang salah satunya yang paling nampak itu adalah dalam masalah sosial maupun politik ya. Jadi mereka menguasai pasar, menguasai ekonomi dengan segala cara ketika itu, dengan riba. Betul. Nah, permasalahan ini menimbulkan keresahan di Eropa. Orang-orang Eropa itu nggak suka orang-orang Kristen. Kenapa? Karena ekonomi mereka dikendalikan Yahudi yang notabene-nya mereka anggap sebagai pembunuh Yesus. Nah, jadi antisemit lah dilancarkan oleh salah satunya itu Martin Luther yang pendiri Protestan itu. Menjelang akhir ayatnya dia membuat makalah-makalah tentang anti kepada Yahudi. Nah, itu menyebar di Eropa ketika itu, antisemit itu. Nah, puncaknya adalah Yahudi ini dibantai oleh Hitler, ya kan? Nah, tetapi itu tidak menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena Yahudi itu cukup pintar. Dia dibantai Hitler, dia lobby ke petinggi-petinggi sekutu. Nah, dia lobby apa? Kami akan bantu kalian untuk mengalahkan Ottoman. Kami akan bantu secara finansial, memberikan pinjaman katanya, membantu dana perang. Nah, tapi ada syaratnya, mereka minta tanah di Palestina. Nah, sekutu melihat itu sebagai solusi karena Yahudi ini memang jadi masalah di Eropa sampai dibantu oleh Hitler. Kalau dikeluarkan dari Eropa, dilokasikan di Palestina, itu kan mereka anggap itu menyelesaikan masalah, gitu kan? Nah, maka diesoduskan, dikeluarkan dari Eropa, diletakkan di Palestina. Nah, orang Palestina, kaum muslimin kan dulu tidak berprasangka buruk. Mereka beranggapan Yahudi tertindas di Eropa, dibantai, dibunuh kan. Ya nggak apa-apa tuh, kayak kita nerima pengungsi Rohingya dulu kan. Diterima saja. Tapi lambat laun setelah mereka besar, sekutu kan punya agenda yang berbeda gitu. Sekutu punya agenda Israel ini untuk mengontrol Timur Tengah. Yang notabene adalah jajahan mereka, Rusia dan Amerika, Inggris, Prancis, kan Italia waktu itu. Maka dipersenjatai, dibikin sebuah negara di situ. Itulah lahirnya perjanjian Balfour itu, kesepakatan antara Zionis dengan sekutu untuk memindahkan orang-orang Yahudi Eropa itu ke Palestina. Gitu. Nah, lalu ini juga dimanfaatkan oleh Yahudi itu untuk menginikan mereka, ya, karena ada nubuatnya juga. Nubuatnya apa? Yahudi ini kan sedang dalam agama mereka itu menunggu Mesias. Nah, itu keyakinan mereka, Mesias mereka tuh belum datang dan mereka menantikan itu. Kalau Mesias itu datang, maka mereka akan berjuang bersama Mesias itu untuk menguasai dunia. Makanya syarat untuk datangnya Mesias itu yang pertama harus tegak bait suci. Nah, dan itu makanya Al-Quds harus dihancurkan untuk supaya bait suci segera tegak. Kalau bait suci tegak, maka Mesias akan didatangkan oleh Tuhan. Itu keyakinan mereka. Nah, kemudian mereka juga harus melaksanakan tradisi bakaran korban. Nah, ini bid'ah yang diciptakan oleh Yahudi tadi ketika pada zaman Rahbaan itu kan, di dalam Raja-Raja 14 ayat 2 itu. Salah satunya itu. Padahal
tata cara korban itu adalah seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Seperti umat Islam itu disembeli, lalu dagingnya dibagi-bagikan buat fakir miskin, buat kita makan gitu. Tapi yang mereka lakukan tidak begitu. Korban itu mereka buat modifikasi versi mereka, itu dibakar sampai kotoran-kotorannya, lalu mereka jadikan debunya itu mensuci, itu taharah, mensucikan diri mereka. Itu nggak diajarkan oleh para nabi itu. Dan itu mereka lakukan terakhir sampai tahun 70 Masehi. Setelah bait suci kedua itu dihancurkan, maka mereka tidak lagi melakukan korban bakaran itu. Nah, mereka ingin menghancurkan Al-Quds supaya kuil Sulaiman itu berdiri dan mereka bisa melanjutkan ritual bakaran korban itu. Seperti yang dulu pernah mereka lakukan terakhir tahun 70 Masehi itu. Dan itu dengan sapi yang khusus, yaitu sapi merah. Yang tidak bercacat celah bagi kata mereka itu kan. Nah, itu ada tata caranya di atas mesbah oleh Imam Levi dan seterusnya lah itu. Dan mereka yakin kalau mereka lakukan itu, maka Tuhan akan memberkahi mereka. Karena Yahudi ini kalau sudah bersentuhan dengan mayat, maka mereka tidak bisa melakukan taharah, pensucian diri. Dan yang bisa memimpin itu haruslah nanti seorang imam yang tidak boleh bersentuhan dengan mayat. Misalnya dia nggak boleh berada di rumah sakit, nggak boleh berada di wilayah perang gitu. Jadi memang mereka sekarang ini sudah melakukan kaderisasi gitu. Ya, anak-anak yang mereka pilih untuk menjadi rabbi dari Kohen itu, dari Imam Levi lah menurut mereka. Dan itu mereka isolasi gitu supaya tidak bersentuhan dengan mayat. Nah, nanti yang akan memimpin mereka untuk melakukan ritual pembakaran sapi merah itu. Nah, itu kedua. Jadi pertama ritual sapi merah, yang kedua penghancuran bait suci dan mendirikan bait suci ketiga. Nah, kalau itu sudah terlaksana dua-dua, maka Yahudi akan menguasai dunia dipimpin oleh Mesias mereka. Nah, ini panjang ini. Di hadis pun dijelaskan nanti itu di akhir zaman sebelum Imam Mahdi itu muncul, karena Timur Tengah itu nanti sudah dikuasai sama Yahudi. Dan umat Islam sadar Yahudi ini sudah menguasai Mekah dan Madinah, maka umat Islam bersatu. Ketika umat Islam bersatu, itulah muncul Imam Mahdi. Lalu umat Islam akan berjuang bersama Mahdi. Tetapi tidak mudah perjuangan itu, walaupun kita semua Islam seluruh dunia bersatu, mereka ada Dajjal bersama mereka, Al-Masihud Dajjal, itulah Mesias yang memimpin mereka. Nah, lalu Dajjal itu hanya akan bisa dibunuh oleh Isa Al-Masih, Mesias yang sebenarnya akan Allah turunkan. Jadi pada saat-saat kritis umat Islam sudah tidak berdaya, hancur lebur gitu karena melawan Dajjal dan tentara-tentaranya, maka di detik-detik terakhir itu Allah turunkan Isa Al-Masih. Dan itulah yang kemudian menjadi titik balik bagi tegaknya kekhilafahan Minhajin Nubuwah Rasyidah wal Minhajin Nubuwah. Itu nubuah yang kelima itu. Nah, itu setelah adanya Isa Al-Masih itu tadi. Dan dia yang membunuh Dajjal, maka Yahudi itu semua akan musnah semuanya. Begitu, Kang. Terima kasih, Bang. Yang lain gimana? Ada pertanyaan? Mungkin pertanyaan tambahan. Itu kan tadi dikatakan bahwa terjadinya perang yang di Palestina itu kan dari segi politik gitu, Bang. Tapi ada nggak kemungkinan bahwa terjadinya perang itu dalam rangka mereka mengamalkan ajaran di kitab mereka gitu, Bang? Karena saya pernah membaca atau mendengar itu kurang lebih begini, jangan biarkan apapun yang bernapas itu hidup gitu kan, dalam rangka mempersiapkan jalan raya bagi Tuhannya itu, yang Bang Al jelaskan tadi bahwa Tuhannya itu kan Dajjal itu kan. Kalau menurut saya di samping mereka mengamalkan ajarannya itu dengan cara politik gitu, melalui politik gitu, Bang. Kira-kira betul tak, Bang? Iya. Jadi yang mendirikan negara Israel itu laknatullah itu ya, Israel itu ya. Itu sebenarnya Zionis itu kebanyakan sebenarnya mereka ateis. Tetapi Yahudi ini kan begini. Bagi bangsa Yahudi, agama itu tidak berdasarkan dogma saja. Jadi kalau ketika Al-Quran berbicara tentang Yahudi, maka itu yang dimaksud adalah agamanya, bukan bangsanya.
Kenapa? Karena kalau ras Yahudi kan tidak semuanya beragama Yahudi, ada yang Islam, ada yang Kristen juga kan, ada yang ateis dan lain-lain gitu kan. Nah, maka Al-Quran itu hitopnya adalah kepada akidah mereka, yaitu agama Yahudi. Nah, yang Zionis ini sebenarnya bukanlah Yahudi-Yahudi ortodoks sebenarnya. Mereka ini orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhan. Tetapi kan nggak ada yang namanya ateis itu adalah ateis murni, nggak ada gitu. Jadi walaupun mereka tidak percaya kepada Allah gitu ya, tetapi mereka yakin selama mereka beras Yahudi ya, keturunan Yahudi, maka mereka akan masuk surga. Jadi dalam keyakinan Yahudi, surga itu kecil aja, cuma bagi orang-orang Yahudi saja gitu. Makanya walaupun dia ateis, dia akan tetap memperjuangkan ajaran Yahudi, yaitu datangnya Mesias ya, kemudian untuk menguasai dunia ini. Itu dogma mereka gitu. Dan waktu sebelum Rasulullah SAW itu datang, Yahudi itu kan sering sesumbar dia. Mereka berdakwah kepada orang-orang musyrikin itu, nanti Mesias akan lahir dari daerah ini. Kalau dia datang, kami akan berjuang bersama dia, mengalahkan kalian, kata dia gitu kan. Tapi setelah Rasulullah SAW lahir kan, mereka nggak terima gitu, mereka nggak akui gitu. Dan jadi bagi mereka Mesias itu haruslah dari keturunan mereka, dari Yahudi gitu. Jadi sekaligus itu ya, jadi agama Yahudi itu agama yang rasis, intinya begitu. Terima kasih Bang. Juga saya saya dapat poin nih dari Bang Al gitu, bahwa apapun yang mereka katakan itu jangan dipercaya gitu Bang ya. Iya, nggak bisa ya. Kita bicara secara general, secara umum ya. Kalau kita bicara soal person per person, orang Yahudi itu ada yang baik, ada yang seperti rahib ya, dia ibadah tekun gitu ya. Tetapi bicara soal dogma mereka, ya mereka memang menunggu Mesias. Dan Mesias itu tadi akan datang kalau bait sucinya itu berdiri. Nah, yang jadi masalah adalah kalau kita kan yakin Isa Al-Masih itu turun, kan tidak ada upaya-upaya untuk mempercepat datangnya Isa Al-Masih, kan nggak ada gitu. Kita yakin dia akan turun ya secara sunatullah saja, sesuai dengan waktu yang sudah Allah tetapkan. Tetapi Yahudi tidak begitu. Mesias itu supaya datang cepat, mereka upayakan gitu. Makanya mereka hancurkan, mereka kuasai Palestina itu, mereka robohkan Al-Aqsa itu. Jadi mereka apa artinya tuh, ibarat buah itu mereka jolok gitu biar cepat Mesias itu datang gitu. Nah, itu kesesatannya di situ. Jadi yang tadi dogmanya itu seharusnya tidak begitu, tapi karena mereka itu rasis, itu mereka lakukan gitu. Mereka upayakan gimana biar Mesias itu cepat datangnya. Ya, salah satu caranya mereka harus menguasai Palestina. Harus beribadah di atas di Yerusalem itu, di atas Al-Quds itu. Mereka sebelum itu Mesias juga tidak akan datang kalau mereka tidak mensucikan diri mereka. Mereka tidak harus taharah dulu. Nah, pensucian mereka, taubatnya itu adalah dengan korban bakaran itu. Bakaran itu bisa dilakukan kalau ada mesbah. Mesbah itu bisa dilakukan kalau ada haikal. Haikal itu harus tegak kalau Palestina dihancurkan, Al-Quds itu. Nah, jadi dia saling terkait semuanya gitu. Itu dia masalahnya. Iya, jadi nggak 100% politik gitu Bang ya. Ada juga memang. Iya, dia sudah bercampur dengan dogma. Ya. Iya. Karena apa saya tekankan poin yang Bang Al bilang tadi itu, bahwa apapun yang dikatakan mereka itu kita tidak boleh percaya gitu kan. Karena memang dalam Al-Qur'an kan ada juga dikatakan bahwa ketika mereka bertemu dengan orang beriman, mereka berkata mereka beriman gitu kan. Tapi ketika mereka pulang itu, mereka ceritakan bahwa mereka sedang mengolok-olok kita gitu kan, sebagai yang orang beriman itu gitu kan Bang. Ya, betul itu. Itu karakter orang Yahudi yang digambarkan oleh Al-Quran ya, orang-orang munafik ya. Di depan Rasulullah mereka pura-pura beriman, di belakang Rasulullah mereka membuat makar untuk menghancurkan dakwah seperti itu. Dan ini juga mengingatkan saya gitu Bang, bahwa di saudara kita Muslim itu juga ada juga yang seperti terpengaruh gitu dengan
mereka mengatakan beriman itu. Ada beberapa statement yang pernah kita dengar itu kan. Mungkin nanti di pembahasan selanjutnya kalau memang masih bersambung gitu kan. Mungkin Bang Al paham juga apa yang saya maksud itu kan. Mengatakan Tuhan kita sama, akidah kita sama gitu kan. Tauhid kita hakikatnya juga Tuhannya sama gitu. Mungkin di pembahasan lain bisa di Bang Al jelaskan gitu terkait apa yang saya sampaikan. Mungkin gitu Bang Iya Al. betul. Satu lagi Bang nih Bang. Ya ada kaitan dengan Holocaust itu gimana Bang? Iya, Yahudi. dalam oke. Kenapa Bang? Jaringannya merah Bang Al, sinyalnya merah. Iya, iya. Jaringan Bang Al merah. Ya silakan. Dengan Holocaust itu Bang, itu kaitannya gimana Bang? Ya itu tadi sudah dijelaskan dari Holocaust itu kan karena Eropa itu merah ya. Merah Bang, Iya, sinyalnya jaringan. nggak dengar Bang Al bicara. Oke, tes dengar ya. Ya jelas udah, Bang, jelas. Oke, terkait dengan Holocaust tadi kita udah bahas tadi ya. Holocaust itu kan kebencian Eropa terhadap Yahudi. Kenapa? Karena Yahudi itu selalu bikin ulah. Di antaranya adalah mereka melakukan segala cara gitu untuk menguasai dunia. Nah, khususnya di Eropa mereka tuh riba, mengembangkan praktek riba. Yang terkenal dengan moneter itu kan semua produk Yahudi itu. Dolar ya, ngasih pinjaman uang seperti itu produk-produk Yahudi semua itu. Dan itu membuat Eropa bangkrut waktu itu kan, terpuruk ekonominya karena Yahudi. Maka mereka sangat benci gitu. Nah ditambah lagi memang ya ada keyakinan mereka bahwa Yahudi lah yang membuat makar untuk membunuh Yesus gitu. Itu Martin Luther itu yang menulis di makalah-makalahnya itu. Akhirnya puncaknya Hitler yang membantai mereka karena Hitler nggak suka sama Yahudi. Tidak boleh ada dua matahari kembar. Bagi Hitler ras yang unggul bukan Yahudi bagi Hitler. Bangsa Arya. Nah, dibantai sama dia gitu. Harusnya ada Hitler lagi ya Bang sekarang ya Bang. Iya. Jadi kalau dalam jadi sudah jelas ya. Jadi kalau dalam soal A'raf 157 itu ya. Ya ahlul kitab itu tidak akan dikatakan beriman ya. Mereka harus menerima semuanya. Baik itu Taurat, Injil maupun Al-Quran. Jadi ketika mereka hanya menerima Taurat saja. Kalau mereka hidup ya zaman sekarang. Ya nggak bisa. Begitu juga yang Nasrani. Mereka mengaku-ngaku beriman tapi mereka tidak menerima Rasulullah, tidak menerima Al-Quran, maka Allah katakan mereka kafir. Iya silakan teman-teman kalau ada yang mau nambahin itu di bawah ada yang tanya tuh tapi nggak jelas tuh. Oke, mungkin biar santai, mungkin Ana tutup dulu ya, serahkan ke host ya. Oke Bang. Terima kasih Bang. Oke, alhamdulillah. Kita sudah bahas tadi lanjutan tentang sejarah Yahudi ya. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Amin ya. Ambil yang benar datang dari Allah, yang salah dan khilaf bisa kita Amin Bang. bersama. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.